Soekarno bilang jangan melupakan sejarah. Berjumpa kembali saudara-saudara, sahabat-sahabat pencerita dimanapun Anda berada. Kali ini kita mau melihat sejarah atau cerita kekatolikan di Pulau Sumatera, tetapi spesifik untuk Sumatera Selatan. Saudara-saudari terkasih, kekristenan di wilayah Sumatera telah dimulai sejak abad ke-7. Jadi sudah lama sekali, sejak abad ke-7. Para ahli sejarah menandai era tersebut dengan berdirinya sebuah gereja di daerah Barus. Di mana itu Barus? Di Tapanuli Tengah, sekitar tahun 645. Wah, udah jauh sekali itu, 645. Di Tapanuli Tengah, tepatnya di Barus. Inilah gereja yang menjadi saksi sejarah kekatolikan di Pulau Sumatera. Lalu, sejak kapankah gereja Katolik tersemai di bumi Sumatera Selatan? Para saudara-saudari terkasih, lembar kisah itu harus kita mulai dari Tanjung Sakti. Betul juga sebaliknya. Sumatera diawali dari Tanjung Sakti. Kali ini saya berada di Gereja Katolik Santo Mikael Tanjung Sakti, dan bersama saya ada Pastor Paroki Romo Titus Purba Saputra yang akan menjelaskan tentang tanah misi Gereja Katolik pada awal mulanya. Kami persilahkan Romo. Baik, terima kasih. Gereja misi seperti ada tertulis gambar itu dimulai oleh Romo Johannes van Mors pada tahun 1888. Pada permulaan tempat ini dibawa Keuskupan Padang. Dibukalah paroki Tanjung Sakti. Kemudian romo-romo Kapusin ditugaskan untuk membantu dan mengembangkan gereja di sini. Tetapi beliau menyerahkan kepada kami, romo-romo SCY. Kemudian juga para suster jangan dilupakan. Yang pertama suster-suster belas kasih dari Keuskupan Padang. Kemudian suster Hati Kudus, para suster Karitas, dan suster-suster Boromeus. Sampai sekarang silih berganti susternya yang sekarang melayani suster-suster Karitas. Karya kami ada 3. Yang pertama menjaga iman warisan ini yang terus-menerus kami benahi, baik secara iman maupun warisan sejarah, dengan memperbaiki dan memberikan tanda-tanda dari gereja ini. Yang kedua, karya kesehatan oleh suster-suster. Dan yang ketiga adalah karya pendidikan. Di tempat ini tidak hanya kaya dengan peninggalan zaman batu besar atau megalitikum, di tempat ini juga menjadi titik dari sejarah perjalanan gereja Katolik di Sumatera Selatan sejak zaman kolonial Belanda. Lalu apa buktinya? Ada satu bukti yang sangat menarik, bahwa sampai saat ini masih berdiri 2 gereja tertua di Sumatera Selatan, di Desa Pajar Bulan dan Pagar Jati. Kedua gereja ini berada di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi yang didirikan pada tahun 1932. Lalu hal yang menarik bahwa bangunan ini masih ada sampai sekarang dengan keasliannya. Kalau toh ada perubahan hanya sedikit saja. Kalau ada waktu Anda bisa mengunjungi tempat ini. Tetapi di balik 2 bangunan gereja ini ada cerita pilu, cerita yang sangat menyedihkan. Karena gereja ini menjadi saksi sejarah tersimpannya cerita pembantaian umat Katolik pada masa penjajahan Jepang atau Nippon. Mengapa mereka dibantai? Itu pertanyaan penting. Jadi tentara Jepang saat itu menuding bahwa umat Katolik Tanjung Sakti merupakan antek-antek Belanda yang lebih dahulu menjajah bumi pertiwi Indonesia. Sehingga pada saat itu hampir semua umat Katolik dibantai Nippon atau Jepang.
Para saudara, kalau berdasarkan sejarah, sebenarnya Tanjung Sakti ini rencananya mau dijadikan pusat pemerintahan Belanda tahun 1900-an. Kita mungkin bisa beda pendapat soal itu, tetapi mari kita fokus untuk melihat perjalanan sejarah kekristenan, dalam hal ini Katolik di Sumatera Selatan. Di tahun 1900, umat Katolik yang berada di Tanjung Sakti sudah mencapai 500 orang. Sedangkan jumlah umat Katolik di Palembang masih 80. Perlu dicatat bahwa dari 80 orang ini lebih banyak orang Eropa atau warga negara asing. Lalu saat itu di wilayah mana perbatasan langsung dengan Tanjung Sakti sudah ada Injil yang diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Jadi gereja itu tidak berjarak dengan budaya yang ada. Dia mesti ada dan bertumbuh dari budaya setempat. Mungkin itu yang mengakibatkan pada saat itu bisa muncul 500 orang yang beragama Katolik di Tanjung Sakti. Tetapi sayangnya pembantai Jepang saat itu membuat banyak orang ketakutan dan ada beberapa yang berpindah. Demikian dituturkan oleh Romo Titus ketika diwawancarai oleh Kompasiana, orang tua yang bekerja atau bertugas di Tanjung Sakti. Para saudara, Romo Titus juga mengatakan bahwa sampai saat ini hanya beberapa meter dari bangunan gereja masih terdapat sisa pembantaian dan makam-makam korban pembantaian Nippon atau Jepang. Termasuk di situ ada makam Pastor Van Campbell. Pastor Van Campbell ini adalah salah satu misionaris yang masuk pertama ke Tanjung Sakti. Saudara-saudari, sahabat-sahabat Sang Bercerita, kalau tadi itu tuturan dari Pastor Titus Senior, sekarang saya membagikan catatan dari Pastor Titus Junior. Jadi Pastor Titus yang bertugas di Tanjung Sakti ini dulu bekerja di Paroki Talang Betutu, lalu menemukan seorang anak dari pasangan migran dan perantau, yaitu katekis Bapak Yosef Susar dan Ibu. Anak ini kemudian dipermandikan oleh Romo Titus, lalu dia meminta untuk memakai namanya, sehingga Romo Titus Junior ini nama lengkapnya Romo Titus Jatra Klana. Saya Pastor Titus Jatra Klana. Saya berasal dari Kuasi Paroki Santo Aloysius Gonzaga Sungai Dingin yang baru saja diresmikan oleh Bapak Uskup Agung Palembang Monsinyur Aloysius Sudarso SC pada tanggal 12 September 2021. Sebuah pengalaman yang menggembirakan, yang membawa kami pada pengalaman penuh sukacita. Setelah perjalanan panjang keberadaan umat Katolik di tempat ini, akhirnya Tuhan menganugerahkan hari ini sebagai hari yang istimewa. Stasi yang diawali dari 6 keluarga transmigran hari ini telah berkembang luar biasa dan menjadi sebuah kuasi paroki di Keuskupan Agung Palembang. Ini anak dari seorang katekis yang sangat berjasa juga untuk Keuskupan Agung Palembang. Campuran antara Flores dan Jogja. Satu hal yang perlu saya katakan dalam kesempatan ini, saya berterima kasih atas pendampingan istri dan anak-anak, karena merekalah yang menjadi kekuatan saya untuk melayani. Baik, menurut Romo Titus Junior, beliau membuat catatan ini untuk menghitung berapa tahun sebenarnya atau sejak kapan misionaris SCY masuk sehingga sampai sekarang mau dirayakan atau dipersiapkan perayaan 100 tahunnya. Kurang lebih catatan dari Romo Titus Junior sebagai berikut. Dia katakan bahwa berawal dari Tanjung Sakti yang telah dirintis oleh SY pada tahun 1887 dan kemudian menjadi karya para imam Ordo Serikat Yesuit atau SY di Sumatera
yang berada di dalam Reksa Pelayanan Vikariat Apostolik Batavia. Lalu, pada 30 Juli 1911, Vatikan resmi mendirikan Prefektur Apostolik Sumatera yang berpusat di Padang dan memisahkan dari Vikariat Apostolik Batavia, serta menyerahkan pelayanan pastoral kepada para imam Ordo Saudara Dina Kapusin atau OFM Kap. Monsignor Libertus Cruz Kapusin menjadi prefek apostolik Sumatera pertama. Selanjutnya, pada tanggal 27 Desember 1923, Vatikan mengeluarkan brebe tentang pemekaran Sumatera menjadi beberapa prefektur apostolik, yaitu Prefektur Apostolik Bangka Belitung dipercayakan kepada kongregasi SSCC. Nah, ini penting nih. Lalu Prefektur Apostolik Padang dipercayakan kepada Kapusin, OFM Kap, dan Prefektur Apostolik Bengkulu, dalamnya termasuk Bengkulu, Lampung, Palembang, dan Jambi, dipercayakan kepada kongregasi SCY. Selanjutnya 3 misionaris pertama, yaitu Pater Hendrikus Nobertus van Oort SCY, lalu Pater Carolus van Stekelenberg SCY, dan Bruder Felix van Langenberg SCY tiba di Tanjung Sakti pada 20 September 1924 dan disambut oleh Pater Marianus Spenger Kapusin pada 28 September 1924. Nah, di sini mungkin maksud dari Romo Titus Junior ini hitungannya dari tahun ini 1924 sampai dengan 2024, berarti tahun depan 100 tahun imam-imam SCY bekerja di Keuskupan Agung Palembang. Jadi pada tanggal 28 September 1924, Pater Marianus resmi menyerahkan pelayanan Prefektur Apostolik Bengkulu kepada imam-imam SCY dan menjadi tanda dimulainya karya misi kongregasi SCY di Sumatera Selatan. Lalu Monsignor Hendrikus Leonardus Smith SCY menjadi Prefektur Apostolik Bengkulu pertama, tiba di Tanjung Sakti September 1925. Menarik bahwa Gereja Katolik punya catatan yang sangat rapi. Pada tanggal 13 Juni 1939, Vatikan meningkatkan kedudukan Prefektur Apostolik Bengkulu menjadi Vikariat Apostolik Palembang. Lalu Monsignor Hendrikus Martin SCY menjadi Vikaris Apostolik Palembang pertama yang ditabiskan di Vatikan oleh Paus Pius ke-12 pada 29 Oktober 1939. Berikutnya, pada tanggal 19 Juni 1952, Vatikan menetapkan daerah-daerah misi. Lampung menjadi Prefektur Apostolik Tanjung Karang, terpisah dari Vikariat Apostolik Palembang. Pada 3 Januari 1961, hierarki Gereja Katolik Indonesia terbentuk. Dengan konsekuensi, Vikariat Apostolik Palembang berubah statusnya menjadi Keuskupan Palembang. Di dalamnya termasuk Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Lalu, Monsignor Hendrikus Martin SCY menjadi uskup pertama dan selanjutnya digantikan oleh Monsignor Joseph Sudan SCY. Dan setelah itu putra pribumi menjadi uskup Palembang atas nama Monsignor Aloysius Sudarso SCY. Lalu para saudara-saudari terkasih, pada 1 Juni 2003, Paus Yohanes Paulus II itu mendirikan provinsi gerejawi baru di Sumatera, yaitu Keuskupan Agung Palembang. Dan Monsignor Aloysius Sudarso menjadi Uskup Agung Palembang pertama. Pelayanannya kemudian dilanjutkan oleh Monsignor Yohanes Harun Juwono yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus menjadi Uskup Agung Palembang pada 3 Juni 2021. Karena itu, para saudara-saudari terkasih, kepada semua anggota atau para dehonian profisiat untuk 180 tahun Pater Leo Dehon, pendiri kongregasi SCY,
dan pembukaan rangkaian syukur 100 tahun karya misi imam-imam SCY di Keuskupan Agung Palembang. Beberapa catatan terakhir dari kisah ini untuk seluruh umat Katolik dimanapun Anda berada. Untuk Keuskupan Agung Palembang terdiri dari 3 provinsi. Di sana ada Sumatera Selatan, ada Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Jambi. Sementara jumlah imam projo untuk Keuskupan Agung Palembang sampai saat ini belum mencapai 60 orang. Karena itu marilah kita berdoa bersama agar semakin banyak orang muda Katolik di Keuskupan Agung Palembang yang mau menyerahkan dirinya untuk menjadi imam, terutama menjadi imam projo Keuskupan Agung Palembang. Mengapa ini penting? Karena anak-anak yang bertumbuh di daerahnya, melayani di daerahnya, dia lebih tahu karakter, budaya, dan tradisi yang ada. Sehingga ketika berkarya, dia sudah punya modal alamiah ketika masuk di medan pastoral. Karena itu, bagi semua keluarga-keluarga umat Katolik yang berada di Keuskupan Agung Palembang, rumah kalian adalah seminari dasar atau primer seminari. Karena disitulah bertumbuh panggilan untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Karena gereja sebenarnya kalau dibuat dalam tingkatan kebutuhan, gereja lebih membutuhkan kehadiran biarawan-biarawati, terutama para imam. Karena para imam tidak pernah jatuh dari langit, para saudara. Para imam bertumbuh dan lahir dari keluarga-keluarga. Kalau saya tidak salah, Bapak Uskup Monsinyur Aloysius Sudarso pernah berkata demikian. Ketika ada umat datang dan meminta pastor untuk pelayanan, Bapak Uskup mengatakan, "Mengapa kalian datang ke saya untuk meminta pastor? Siapa yang mempunyai anak? Apakah uskup mempunyai anak? Apakah para imam mempunyai anak? Kalianlah yang mempunyai anak. Berikanlah anak-anakmu kepada kami, lalu kita didik mereka bersama-sama, dan kemudian kembali ke rumah, dalam arti tempat atau keuskupan untuk pelayanan pastoral." Mari kita lihat realnya Keuskupan Agung Palembang, terutama paroki dan pos pelayanan. Terbagi dalam 3 wilayah dekenat. Ada dekenat 1. Dekenat 1 di bagian kota Palembang ada paroki Katedral Palembang, ada paroki Hati Kudus, ada paroki Santo Yosef, ada paroki San Frades, ada paroki Seberang Ulu, ada paroki Pelaju, ada paroki Talang Betutu, ada paroki Kenten. Itu di wilayah kota Palembang. Sekarang kita masuk ke Kabupaten Musi Banyu Asin. Ada berapa paroki di sana? Ada paroki Pasang Surit dan kuasi paroki Sungai Lilin. Ada 2 di Kabupaten Musi Banyu Asin. Lalu kita masuk ke Dekenat 2. Dekenat 2 Kabupaten Ogan Komering Hulu. Itu ada paroki Batu Putih, ada paroki Batu Raja, ada paroki Bangun Sari, ada paroki Tegal Rejo, ada paroki Mojosari, ada paroki Tegal Sari. Lalu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di sana ada paroki Tugu Mulyo. Setelah itu kita bergerak ke Dekenat 3, ada paroki Lubuk Linggau, ada paroki Lahat, paroki Tanjung Sakti, paroki Tanjung Enim, paroki Tugu Mulyo. Sekarang kita masuk ke Provinsi Bengkulu. Ada Provinsi Bengkulu di kota Bengkulu, ada unit pastoral Ketaun, ada paroki Curug, lalu ada unit pastoral Muko-Muko. Sekarang kita lihat paroki dan unit pastoral di Provinsi Jambi. Ada paroki Jambi, Santa Teresia, juga ada paroki Gregorius Agung di Jambi Mayang. Ada paroki Muara Bungo, ada paroki Singkut, dan kemungkinan ada beberapa unit pastoral yang ditambahkan yang tidak saya sebutkan. Para saudara terkasih, demikianlah kisah singkat sejarah Keuskupan Agung Palembang. Lebih dan kurangnya bisa Anda tambahkan di kolom catatan atau komentar. Tentu minta maaf banyak jika ada banyak kekurangan dalam informasi soal sejarah, tetapi yang mau disampaikan oleh sang pencerita kali ini lebih pada motivasi bagi keluarga dan orang tua untuk menyerahkan anak-anaknya menjadi imam, terutama
Imam Projo untuk Keuskupan Agung Palembang. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Pematang Siantar.